keberadaan suatu hal melalui pembagian kriteria yang tepat. Verifikasi dan konfirmasi. Verifikasi memiliki makna menguji atau membuktikan secara empiris. Prinsip verifikasi menyatakan bahwa proposisi akan bermakna jika dapat diuji dengan pengalaman. Ahli positivisme logis menganggap bahwa sesuatu itu bermakna apabila dapat diuji kebenarannya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan proposisi analitik. Yang kedua, dengan proposisi empirik. Cara pengujian proposisi analitik ada 4 tahap. Yang pertama, yaitu melalui pembatasan berdasarkan susunan simbol. Yang kedua, tidak didasarkan pada pengalaman, tetapi didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui refleksi logis. Yang ketiga, mengandung kepastian atau suatu pernyataan secara logis. Tahap yang terakhir, mengandung makna sejauh berdasarkan pada penggunaan yang pasti. Menurut Rudolf Carnap, ada 2 tipe hukum dalam ilmu alam yang cukup penting dalam prinsip verifikasi dan konfirmasi. Hukum empiris dan hukum teoretik. Hukum empiris adalah hukum yang dapat dikonfirmasi secara langsung dengan observasi, sedangkan hukum teoretik adalah hukum Hukum empiris dijabarkan dari teori yang diketahui dan dikonfirmasi. Apabila hukum empiris dikonfirmasi, maka empiris memberikan hukum tidak langsung terhadap hukum teoritis. Setiap konfirmasi, suatu hukum tidak pernah lengkap dan absolut, karena teori hanya mendapatkan tempat melalui konfirmasi hukum-hukum empiris yang berasal dari teori. Pengkonfirmasian baik dari hukum empiris atau hukum teoritis pada gilirannya akan membawa kepada klarifikasi yang dikonfirmasi pada tingkatan itu sendiri. Klarifikasi dibagi menjadi 3, yaitu klarifikasi sebagai definisi konsep tingkat konfirmasi, klarifikasi dari konstruksi sebuah sistem logika industri, dan klarifikasi konsep probabilitas. Eliminasi metafisika. Secara etimologis, metafisika berasal dari Yunani metafisika, yang memiliki arti sesudah atau di belakang realitas fisik. Sedangkan menurut Aristoteles, metafisika memakai istilah filsafat pertama atau proto-filosofia. Menurut Alton, metafisika merupakan upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum dan luas tentang dunia, termasuk penyebutan kategori yang paling dasar dan hubungan di antara kategori tersebut. Metafisika tidak bermakna bila berdiri sendiri, tetapi metafisika akan bermakna jika perspektif tentang metafisika sudah dicapai. Persoalan metafisika tidak seperti persoalan yang nampak jelas. Persoalan metafisika harus dipahami
ada 3 macam. Yang pertama, monologi. Monologi yaitu aliran yang mengatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Yang kedua yaitu aliran dualisme. Artinya, aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing dapat berdiri sendiri. Aliran metafisika yang terakhir yaitu pluralisme. Aliran yang tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan mengakui adanya banyak substansi. Perpaduan ilmu. Karena memiliki fenomenalistik atau basis data indrawi untuk konstruksinya yang dipengaruhi oleh epistemologi New Positivism, Marx, dan Husserl. Dengan munculnya tradisi materialis, karena menerima prinsip fisikalisme bahwa protokol sentence dapat dinyatakan sebagai deskripsi kualitatif dari ruang-ruang tertentu. Dengan ini, semua pandangan ilmu memuat kalimat-kalimat yang evaluable dengan kalimat-kalimat bahasa protokol fisik. Prinsip fisikalisme. Nauran mengajukan prinsip kesatuan ilmu. Prinsip ini menyatakan bahwa semua ilmu-ilmu empiris secara fundamental adalah satu dan terbagi ke dalam cabang-cabangnya yang secara praktis ada dalam alam. Metode-metode ilmiah diterapkan untuk ilmu-ilmu sosial karena menerima prinsip ini dalam bentuk tesis bahwa keseluruhan bahasa ilmu dapat dikonstruksi atas dasar fisikalistik. Mungkin cukup itu.